Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Apa kabar saudara? Saya merasakan Tuhan ada di tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah kita. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Dan terima kasih Bapak Gembala, Ketua saya. Pagi hari ini saya boleh bersama. Juga ada Pak Sekum dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberikan saya kesempatan pagi hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk worship leader, pemain musik luar biasa. Mereka dapat membawa jemaat Tuhan, mengarahkan hatinya mengalami Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat. Nah saudara, saya sempat ngobrol dengan Bapak Gembala. Saya datang lebih awal, kurang lebih 20 menit sebelum ibadah. Saya sempat lihat beberapa tayangan yang ada di video yang ditampilkan di layar. Dan semua tayangan itu menyampaikan judul-judul pengajaran yang disampaikan di tempat ini. Dan saya suka sekali. Gereja seharusnya berfungsi untuk membawa umat Tuhan hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan nilai-nilai yang disampaikan di sini. Orang-orang yang tampil di sini, yang berbicara firman, itu bukan hanya sekedar motivator, tapi mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan pikiran Allah disingkapkan kepada kita supaya kita dapat menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran sorga. Jadi kalau saudara datang ibadah, bukan sekedar hadir untuk kebaktian hari Minggu sebagai orang beragama Kristen, bukan. Saudara datang di sini, datang di sidang ilahi, saudara sementara mendengarkan perkataan Raja segala raja untuk mengajarkan saudara hidup dalam kehendaknya, untuk memberikan jaminan kepada saudara apa yang saudara terima, dan selanjutnya menentukan ke depan apa yang akan saudara hadapi. Saudara sudah siap. Jadi kalau datang ke gereja bukan hanya sekedar duduk-duduk. Paling penting adalah mendengarkan firman. Jadi saat saudara duduk di sini, saudara duduk sebagai anak, saudara duduk sebagai warga kerajaan Allah, dan saudara duduk sebagai eklesia, ambasador yang ditugaskan Tuhan untuk berkuasa di bumi. Minggu lalu saya bicara di hadapan para pendeta-pendeta. Saya bilang begini, urapan kuasa Tuhan bukan hanya untuk mengusir setan, tapi urapan dan kuasa Tuhan diberikan kepada saya dan saudara untuk mengambil alih dunia, untuk mengambil kekayaan, untuk mengelola kekayaan, untuk mengembangkannya demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Jadi urapan itu bukan hanya sekedar mengusir setan. Saudara belajar dan terima urapan di sini supaya saudara dapat menaklukkan dunia marketplace, dapat terlibat dalam pemerintahan saudara seperti Yusuf penuh hikmat. Saudara dapat bekerja di dunia bisnis, punya dagang dan usaha. Orang-orang akan melihat, wow, saudara sangat diberkati karena saudara belajar dari Tuhan. Amin. Saya diberikan tema pagi hari ini tentang karakter serupa Kristus atau karakter like Christ. Untuk itu, mari kita mulai. Buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8. Saya harus kerjasama dengan multimedia. Ketika saya sebutkan ayat, tampilkan saja. Roma 8
ayat yang ke-29. Jika saudara sudah temukan, katakan amin. Kita akan baca bersama dengan suara yang jelas dan kedengaran. 3, 2, 1 mulai. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini ayat dari Bapak Gembala. Dan saya dengar dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup sebagai warga kerajaan. Nah saudara, mari kita mulai. Apa hal yang saudara, ini kadang ya, yang kita tidak suka dalam diri seseorang. Kadang kita tidak suka kepada seseorang itu apa kira-kira? Dan tahu? Karakter. Betul? Iya, karakter. Kita tidak suka terhadap seseorang itu kadang karena karakternya. Dan saudara, sejak saudara lahir, bertumbuh di tengah keluarga, karakter itu dibangun dari sana sejak kecil. Itu sebabnya saudara akan menemukan ada orang kalau lihat penampilannya, wah cakep, cantik, ganteng, kelihatan gagah. Oh itu begitu menarik. Waktu saudara lihat pertama, saudara terkagum, wow luar biasa. Tapi makin lama saudara makin bergaul, saudara lihat, wah ternyata orang ini telah menipu kita dengan penampilannya. Telah menipu kita dengan talentnya, dengan karunia-Nya. Karena pada akhirnya keaslian seseorang itu bukan penampilan atau talentnya, bukan, karunia-Nya bukan, atau keahliannya bukan. Keaslian seseorang itu dilihat dari karakter. Kalau karakter rusak, semua yang bagus jadi rusak. Bahkan pria yang ganteng berubah jadi makhluk halus. Saya suka bilang, kalau karakter rusak, muka yang bagus dirusakin. Betul saudara. Karakter rusak, rumah tangga rusak. Karakter rusak, usaha rusak. Karakter rusak, pekerjaan rusak. Karakter rusak, posisi jabatan kita rusak. Pokoknya akar dari segala sesuatu jadi rusak. Itu dimulai dari karakter. Jadi karakter itu sesuatu yang sangat prinsip. Nah kalau prinsip artinya juga prinsip itu yang melahirkan hukum atau ketetapan. Sesuatu yang tidak berubah. Seperti ini. Kalau saudara angka 5, saudara mau pergi ke belahan dunia manapun, 5 tetap nilainya 5. Betul? Itu tidak berubah. Itu prinsip. Itu hukum. Itu standar. Kemudian garam. Saudara mau di belahan dunia manapun, garam itu rasanya tetap asin. Enggak ada garam rasanya pahit atau manis. Selalu asin. Kalau orang Manado yang di utara bilang asing, pakai G saudara, asin. Begitu juga gula.
Namanya gula manis. Jadi itu prinsip sesuatu yang tidak berubah. Dimanapun, kapanpun, itu sesuatu yang bersifat tetap. Nah, karakter seperti itu. Jadi kalau saudara lihat orang pada awalnya itu hebat, tapi kemudian lama-lama, berubah dia, ternyata karakternya lain. Keasliannya berubah. Jadi penampilannya tadi itu tidak autentik. Yang autentik itu karakternya. Maka saya menulis tulisan, salah satu kalimat yang saya tulis, karunia itu memberi hormat, menarik orang untuk mengakui saudara, tetapi karakter menaklukkannya. Karunia menarik orang untuk mengakui saudara, menghormati saudara, tapi karakter akan membuat orang tunduk kepada saudara. Bayangkan kekuatannya. Di dalam Alkitab saudara dapat mengambil contoh tentang karakter. Saudara boleh ambil karakter Yusuf, saudara boleh ambil karakternya Musa, saudara boleh ambil karakternya Simpson, dan banyak pendeta mengajarkan tentang tokoh-tokoh ini tidak salah. Tapi kalau kita mau tahu standar asli dan yang mutlak saudara harus ikuti adalah Tuhan Yesus. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan ayat ini pelan-pelan saudara baca. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saudara bisa baca sama-sama? 3, 2, 1 mulai. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, itu ada di dalam Allah atau ada di dalam Yesus. Itu kata dia huruf besar. Ia wajib hidup. Saudara lihat kata wajib. Artinya tidak ada pilihan lain, tidak ada standar yang lain. Saudara harus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang memiliki standar, gambar, dan keserupaan Allah yang sempurna seperti Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata begini di dalam 1 Kolose. Maksud saya Kolose pasal 1. Dia bilang begini, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah saudara kalau baca itu, saudara tahu nggak? Sebenarnya gambar dan rupa Allah itu adalah standarnya. Adalah hukum ketetapan Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam penciptaan manusia. Itu standar. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia. Menurut apa? Gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia tidak
memiliki pola. Itu sebabnya kalau saudara lihat seseorang lalu perilakunya buruk, saudara sakit hati dan kecewa. Karena secara naluri manusia, di dalam kita perilaku atau karakter buruk itu bukan sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mulia. Kalau saudara marah, saudara tersinggung dan saudara kecewa terhadap seseorang yang memiliki karakter, sesungguhnya karena di dalam saudara memiliki standar tentang seseorang itu. Harusnya dia jangan pembohong, harusnya dia jangan munafik, harusnya dia jangan pemarah. Saudara punya standar, dan itu secara alami telah diimplan, telah dibentuk sedemikian rupa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Segambar itu artinya adalah bentuk mentalitas saudara. Pelan-pelan saya sampaikan ini. Segambar itu adalah bentuk mentalitas. Mentalitas itu cara berpikir, saudara. Mentalitas itu tentang cara saudara meresponi dan menghadapi satu situasi, mentalnya saudara keluar di sana. Dan ketika saudara respon, hasilnya menunjukkan karakter, sifat. Jadi mental saudara itu adalah gambar. Maka untuk membentuk gambar di dalam pikiran saudara itu adalah firman. Sudah ngerti ini? Saya pelan-pelan. Kalau saudara mau bentuk mentalitas saudara seperti Tuhan punya mentalitas ilahi, saudara harus menggambarkannya dengan firman. Karena Alkitab bilang, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah, dan Yesus mengungkapkan gambar itu. Jadi kalau saudara mau bangun mentalitas saudara, itu bangunnya dengan firman. Nah, kalau mentalitas sudah terbangun dengan firman, hasilnya adalah karakter. Tidak gampang saudara untuk sampai pada titik itu. Tapi saya akan tunjukkan caranya. Dan setiap kita akan menjalani proses itu sampai kepada kesempurnaan, segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan Allah membentuk manusia, punya pola yang benar, punya standar, segambar dan serupa dengan Allah, mentalitas dan sifat atau karakter Allah. Ketika Adam memberontak melawan Allah, karakter yang ada dalam diri manusia itu yang dari Allah rusak. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia penipu. Nggak ada, itu Tuhan nggak pernah ciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia munafik. Nggak ada. Manusia pembohong, nggak ada. Saya kasih tahu, agama menciptakan orang-orang jenis ini. Saudara mungkin bertanya, loh kok agama? Dengar baik-baik. Kalau saudara ke Jepang atau ke negara-negara maju atau negara-negara ateis, kayaknya mereka baik-baik aja. Mereka lebih baik karakternya, lebih baik mentalnya daripada orang-orang yang mayoritas, daripada negara-negara yang mayoritas beragama.
Saya kasih contoh aja. Saya suka baca ini. Saya sih belum pergi ke Jepang. Bapak Gembala, anak dari Bapak Gembala di sini ada di Jepang. Bapak Gembala bilang dia mau ke Jepang. Wah, saya bilang puji Tuhan. Saya baca-baca di Jepang itu. Kalau kita ketinggalan sesuatu, kita balik lagi, masih ada di situ barangnya. Ketinggalan HP di toko atau dimanapun, kita balik lagi, masih ada. Tapi kalau saudara di negara beragama, nah loh. Begitu saudara balik, mujizat terjadi. Jadi agama tidak pernah dapat membentuk karakter. Kalau saudara hanya menjadi anggota gereja dan hanya menjadi orang Kristen agamawi, jangan berpikir saudara karakternya terbentuk. Itu sebabnya saya bilang agama itu bukan membentuk karakter secara umum. Saya temukan lebih banyak. Sorry, mohon maaf pernyataan saya ini, tapi fakta telah membuktikan munafik. Coba saudara ikuti berita tentang tetangga dari teroris. Oh, dia orangnya tenang banget, pendiam banget. Teroris. Tidak ada agama yang dapat membentuk karakter. Dan kalau saudara lihat di negara-negara seperti yang saya sampaikan, Jepang atau negara-negara tidak beragama atau Eropa, mereka sudah tinggalkan Kristen, tapi kenapa mereka punya karakter yang lebih baik? Alasannya sederhana, karena mereka didisiplinkan dan dibina, dididik. Tapi yang baik belum tentu benar. Nah, saya mau kasih tahu saudara, karakter itu adalah produk dari sifat Allah di dalam diri manusia. Itu sebabnya saat saudara percaya dan terima Tuhan Yesus, lalu saudara dengar bahwa ada Roh Kudus, kemudian Roh Kudus datang memenuhi saudara, hasilnya adalah sifat dan karakter Allah itu akan secara langsung keluar dari diri Anda. Salah satu dari karakter itu adalah buah roh. Maka disebut buah roh. Karena hasil dari roh yang ada di dalam kita. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu 1 Petrus pasal yang maksud saya 2 Petrus, saudara saya waktu lalu saya sampaikan ini. 2 Petrus pasal yang ke-1. Saya akan ulangi ini saudara. Tentang standar karakter orang percaya. Di situ dijelaskan semua. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai 8. Saudara perhatikan. Saya sampaikan minggu lalu ini. Ini karakter saudara. Kira-kira ada 8 itu. Sama-sama kita baca. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Kita mulai. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9.
Saudara lihat itu ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan atau diampuni. Nah, saudara lihat di sini, ini gambar yang saya tampilkan, yang saya buat. Ini urutannya. Karakter serupa Kristus itu sifat Bapa yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa. Yang Dia inginkan kepada orang percaya itu digenapi. Itu yang kita baca di Roma 28. Kemudian kita melihat Yesus Kristus sebagai standar. Ini yang ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, itu karakter yang Allah mau. Di dalam ayat inilah kita temukan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai di 9 itu ditulis. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu tentang karakter. Iman itu tentang karakter. Kalau saudara baca ayat 8 dalam bahasa Indonesia, saya coba baca dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ayat 8 dia bilang begini. Ayat 8, semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Saudara lihat. Jadi yang ada saudara baca tadi, tampilkan ayat tadi, itu tentang karakter. Saudara, saya susun pertama itu adalah iman. Kemudian dia bilang apa? Kebajikan. Dalam bahasa Yunaninya arete atau excellent moral atau moral value. Excellent moral. Wow. Berikutnya pengetahuan. Saya tulis ini nanti saya bagikan ke Bapak Gembala. Jadi kita harus punya pengertian. Itu yang saya bilang tadi, mentalitas. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Mencakup hikmat pengenalan rohani yang mendalam tentang Allah. Nah, kalau saudara tahu saudara siapa, itu yang saya bilang tadi. Kalau saudara tahu saudara adalah anak Allah, warga kerajaan sorga, dilahirkan dari sorga di bumi. Saudara tahu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-45. Yesus bilang gini, jika kamu tidak dilahirkan dari Allah, dalam terjemahan lain, dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari sorga. Itu menjawab pertanyaan Nikodemus di ayat 1 Yohanes pasal 3. Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Dalam terjemahan lain, datang dari atas. Jadi saat saudara percaya, terima Tuhan Yesus, saudara dibaptis, bukan menjadi agama Kristen. Saudara dilahirkan kembali secara rohani. Sebelumnya saudara adalah manusia daging. Kemudian saudara dilahirkan kembali menjadi rohani. Sebagaimana Bapa adalah roh, saudara juga adalah rohani. Jadi baptisan itu dilahirkan menjadi manusia rohani. Artinya apa? Identitas saudara secara rohani, saudara adalah anak Allah. Lihat samping kiri kanan, mau bilang engkau anak Allah. Haleluya. Itu deklarasi iman saya tiap pagi. Saya selalu bilang gini, Tuhan, I come from above. Aku datang dari atas.
Aku adalah anakmu, I am your son. Tiap pagi saya bilang begitu, saudara. I am the kingdom citizen. Aku warga kerajaan Allah. I am ambassador for Christ. Saya duta Kristus. Jadi saya memiliki kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, kesucian Kristus. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Yesus ada di dalam saya. Karena saya ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam saya ada di dalam Bapa. Jadi di mana Yesus ada, saya juga ada. Itu sebabnya Yesus bilang begini, sama sepertinya seharusnya kita ngomong seperti itu. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Aku tidak mengerjakan segala sesuatu dari diriku. Aku mengerjakan pekerjaan dari Dia. Aku berbicara apa yang diajarkan. Jadi saya mau katakan, ketika Yesus menebus saudara, ketika Yesus memulihkan saudara dan saudara dilahirkan kembali, saudara dikembalikan kepada hakikat tujuan penciptaan Allah dalam rencananya supaya saudara membawa gambar dan rupa Dia, dan tujuannya hidup saudara membawa kesempurnaan Bapa itu di dunia, supaya kepenuhan Allah ada di dalam diri saudara. Itu puncak dari tujuan penciptaan manusia. Kita memenuhi seluruh, Allah memenuhi seluruh kepenuhannya di dalam kita. Wow, kalau saudara paham ini, saudara tahu ini, hari ini juga saudara sembuh. Hari ini juga saudara dibebaskan dari ketakutan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara rasa khawatir, saudara rasa takut, saudara rasa cemas, itu bukan dari Tuhan, itu dari kerajaan kegelapan. Saya berdiri di sini bukan berarti saya tidak ada masalah. Hari-hari saya berhadapan dengan masalah. Hari-hari saya berhadapan dengan orang-orang yang mencobai, menggoda untuk menampilkan manusia lama. Udah bisa bayangkan lagi di mobil tiba-tiba ada mobil motor. Udah gitu, udah salah dia melototin kita. Dan saudara tahu, selain ada Tuhan, ada istri. Saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Jadi apa yang saya lakukan? Pernyataan pribadi. Nah, 9 poin tadi. Nah, saudara lihat seterusnya. Keempat, apa saudara? Penguasaan diri. Itu karakter. Nah, itu semua ada di buah roh, saudara. Berikutnya, ketekunan. Itu yang ada di 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai 8. Berikutnya, kesalehan. Hidup yang menghormati Allah menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan atau hidup saleh, nggak perlu ada istri ngawasin saudara. Hati saudara yang berbicara. Udah, jangan ngelirik wanita itu sekalipun dia ngelirik kamu. Betul? Banyak pria-pria tersenyum. Pengalaman ya Pak Pendeta, ya sama kita. Oh, tapi saya lihat bukan cuma prianya, wanitanya. Saya selalu bilang di jemaat saya, kalau kamu nyimpan aktor-aktor Korea di HP-mu dan mengidolakan dia, kasihan suamimu. Udah kucel tambah kucel. Jangan ada pria lain di pikiranmu. Mentalitas itu dirubah. Dan saudara lihat, ini hanya dapat terjadi jika kita memiliki rasa takut, ada kesalehan. Saudara takut akan Tuhan, saudara nggak butuh tanggung jawab manusia. Saudara tahu, saudara bertanggung jawab sama Tuhan. Saat saudara difitnah, saudara dihina, tapi saudara tahu, saudara tidak merugikan, saudara tidak melakukan hal yang tercela. Jangan takut. Yang benar pasti dibela dari Dia yang benar. Yesus bilang, akulah kebenaran. I am the truth. Akulah yang benar itu. Tidak ada lain yang benar. Berikutnya, saudara, kasih akan saudara-saudara. Ini Philadelphia, dalam bahasa Yunaninya Philadelphia, artinya sama saudara seiman. Ada prioritas kasih, saudara. Saudara harus mengutamakan saudara seiman.
di dalam gereja. Makanya kita harus berkumpul di sini. Semua yang ada di sini saudara kita. Sesuai dengan Roma 8 ayat 9. Kita ini punya saudara sulung. Namanya siapa? Yesus. Ini saudara semua. Kita saudara di dalam Tuhan. Karena kita dilahirkan dari Allah, anak Allah, warga kerajaan sorga. Wow. Dan seterusnya yang terakhir, kasih akan semua orang. Itu agape, saudara. Itu kasih Allah. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Dia bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu juga sempurna. Jadi Tuhan itu ingin kita seperti Bapa sempurna. Nah, untuk melihat kesempurnaan Bapa itu semua diungkapkan dalam diri Yesus. Makanya kalau saudara dengar saya sering bicara begini, Yesus tidak hanya datang untuk menebus saudara dari dosa. Yesus tidak hanya datang untuk mati di atas kayu salib, dipakukan di sana untuk menanggung setiap murka Allah yang harus kita tanggung. Dan Yesus tidak hanya harus mati. Bukan hanya sampai di situ. Yesus mengungkapkan tentang Allah yang tidak kelihatan. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kalau kamu dengar aku, kamu dengar Bapa. Artinya dia menjadi representatif Allah. Sekarang sama enggak dengan kitab Kejadian? Sama. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan sama. Jadi tujuan akhir kita menjadi segambar dan serupa itu adalah karakter. Itu sifatnya kekal, saudara. Dan kalau saudara sudah seperti itu, saya kasih tahu, setiap orang tua ketika dia lihat anaknya sesuai dengan standar yang dia temukan pada dirinya. Misalnya, kalau bapak itu punya perusahaan dan dia biasa mengelola perusahaannya dan dia terampil, dia ahli dan punya mentalitas serta karakter yang baik sebagai seorang pemimpin. Saya kasih tahu, dia lihat semua ke anaknya. Tidak ragu dia percayakan semua itu kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Bapa kita di sorga. Dia tidak ragu mempercayakan kemuliaan. Dia tidak ragu mempercayakan kuasa. Dia tidak ragu mempercayakan kekayaan. Dia tidak ragu mempercayakan jabatan. Dia tidak ragu mempercayakan istri, anak. Dan dia tidak ragu mempercayakan orang-orang untuk kita pimpin. Kenapa? Karena kita telah membawa karakter serupa dengan Kristus yang sama seperti Bapa. Mari kita baca ayat ini yang terakhir. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1. Ini adalah ayat-ayat favorit saya. Saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke 18 ayat 17 tampilkan, kita akan baca bersama. Ini adalah doa seorang hamba Tuhan Rasul Paulus untuk jemaatnya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 mulai. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sampai di sana dulu. Sudah perhatikan, kenapa kita perlu hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar? Karena kalau saudara mengenal Yesus, saudara mengenal Bapa. Kalau saudara mengenal Bapa, saudara mengenal gambar diri saudara dan sifat saudara. Apa yang terjadi selanjutnya? Baca ayat selanjutnya. Saudara perhatikan ayat selanjutnya. Ini yang saya katakan, kalau saudara datang ke gereja, saudara harus cari tahu ini. Ini rahasia yang luar biasa.
Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kekayaan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Itu kemuliaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ada dalam kemuliaan. Kata kemuliaan itu adalah kualitas, doksa maupun kafot. Itu menandakan kehormatan, kekuasaan, kebesaran Tuhan. Nah, ukuran itu yang Dia sematkan dalam diri kita, yang Dia pakaikan dalam diri kita. Dalam bahasa Yunaninya enduo, dikenakan supaya kita mengenakan Kristus, mengenakan Allah dalam diri kita. Dan dunia tidak mengenal saudara, dia mengenal Bapa di sorga. Wow. Dan ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Lihat samping kiri kananmu, bilang, kau orang kudus. Bukan dari Jawa loh. Tuhan Yesus dari mana adik-adik? Dari Jawa. Lu kok di Jawa? Kudus. Bukan. Kudus itu artinya orang-orang yang dipisahkan. Bahasa Yunaninya hagiasmos. Bahasa Ibraninya kados. Orang-orang yang dipilih dan dipisahkan secara khusus untuk Allah. Sama dengan istri dan suamimu, itu dikhususkan untuk dirimu. Itu sebabnya kalau ada orang menggoda istri atau suamimu, kau marah. Dikuduskan untuk Allah. Jadi Tuhan melihat saudara dengan kecemburuan yang tinggi. Wow. Saudara milik Tuhan. Lanjut ayat selanjutnya. Saya suka ayat ini saudara. Ayat selanjutnya. Ini ayat-ayat terakhir saudara. Sama-sama. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, terus, dan betapa hebat kuasanya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-20, tampilkan ayat 20. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sorga. Saya kasih tahu saudara, saya suka bawa tema ini adalah posisi kenaikan Kristus. Saya tanya saudara, saudara ada di mana? Ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Allah, betul? Secara rohani itu kita. Jadi kita dapat ada di sorga dan dapat ada di bumi. Secara rohani. Itu yang Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam sama kita. Ini sama dengan ada di Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Oleh kasih karunia Dia menyelamatkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di. Jadi saudara sama. Jadi saudara mewakili Tuhan, saudara ada di sorga, saudara mewakili Tuhan. Dan dengan demikian rencana Allah untuk memanifestasikan gambar dan rupanya, karakternya, itu dipancarkan melalui saudara. Haleluya. Dapatkah saudara berkata ke samping kiri kananmu, sekarang aku lihat engkau semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Istrinya bilang, enggak, itu cuma bercanda. Saya kasih tahu, doakan suamimu bisa berubah, doakan istrimu berubah. 3 langkah dengan cepat bagaimana saudara mengalami karakter serupa Kristus. Pertama adalah bertobat. Roma 12 ayat 1-2, berubahlah oleh pembaruan budimu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati, berubahlah pembaruan budimu. Artinya mentalitas saudara, pikiran saudara dirubah memiliki mentalitas ilahi. Kedua, saudara harus menyerahkan hidup saudara tiap pagi kepada Tuhan, meminta kehendaknya. Kalau saudara berdoa, bukannya Tuhan kasihin gua duit dong,
Kasihin gua pekerja. Bukan cuma begitu, bukan cuma segitu berdoanya. Itu doa. Doa semua agama begitu. Doa anak tidak begitu. Doa anak begini. Pak, penuhi kehendak-Mu dalam hidupku. Shalom sorga, kekayaan sorga, sifat Allah dan keinginan Allah aku kerjakan hari ini. Dan yang terakhir, minta Roh Kudus setiap hari ambil alih hidup saudara. Caranya untuk mendengarkan Roh Kudus memimpin saudara, baca firman. Karena Roh Kudus akan bicara selalu dari firman. Baca firman tiap hari membentuk mentalitas saudara dengan mentalitas ilahi. Supaya karakter itu muncul ketika Roh Kudus bilang, ampuni dia. Tapi Tuhan sakit. Udah, gua kasih kekuatan. Haleluya. Berkati dia. Tuhan dia udah menipu, itu udah menipu. Ya udah berkati, doakan, ampuni. Lakukan itu dengan setia. Semua tindakan yang engkau lakukan dengan setia membentuk karakter dan sifat itu tidak pernah berubah. Saya mengundang semua pemain musik. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Saya mengundang pemain musik dan singer, saya jemput kita semua berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Saudara boleh senyum sampai lihat kiri kanan saudara bilang, sampai di rumah ya kita begini ya. Enggak cuma manis di gereja ya. Di rumah kita sekarang tahu. Kita orang saleh, hidup oleh iman, takut akan Tuhan. Haleluya. Kita orang sabar dan sebuah roh kita tampilkan.